Eh, Tes, apakah suara saya masuk? Halo? Oke, terima kasih atas responnya. Mungkin langsung dimulai saja karena ini sudah ada jam 1 lebih 6 menit dan dari narasumber juga sudah hadir. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sebelum kita mulai acaranya, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, dikarenakan kalau tak kenal, maka kenalan. Perkenalkan, nama saya Alif Eling Gusti, bisa dipanggil Eling. Saya mahasiswa tingkat 4 dari Prodi Pekerjaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Saya sedang menetap di Bandung dan saya di sini dipercayai untuk menjadi moderator dalam webinar Sekolah Inovasi Peksos yang ke-84. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin di webinar Sekolah Inovasi Peksos. Kemudian yang kedua adalah mari ucapkan selamat datang juga kepada narasumber kita, yaitu Ibu Herawati di Sekolah Inovasi Peksos. Beliau adalah pekerja sosial Sosieta Indonesia. Mungkin boleh untuk Ibu Herawati untuk menyapa para peserta dari seminar Sekolah Inovasi Peksos di sini. Halo, selamat siang Bu Hera. Dari narasumber Bu Hera masih connecting to audio. Halo, selamat siang Bu Hera. Halo, selamat siang Bu Hera. Mohon izin Bu untuk suaranya masih belum keluar Bu, karena masih belum terkonek dengan Zoom-nya mungkin. Suaranya belum terdengar. Mungkin ini dari Bu Hera sendiri untuk mengconnectingnya ke laptop atau ke headset yang Bu Hera pakai. Dari Ibu pakai itu. Halo, apakah dari Bu Hera sudah terdengar suaranya dari Zoom? Punten. Mungkin dari siapa namanya? Dari narasumber dari Bu Hera masih ada kendala. Oleh karena itu, untuk mengisi waktu luang ini, mari saya bacakan untuk CV dari Ibu Hera ini sendiri, yaitu narasumber kita pada siang hari ini. Eh, untuk nama dari Bu Hera sendiri, yaitu Herawati Akademi Kesejahteraan Sosial. Tempat dan tanggal lahir Ciamis 12 Oktober 1975. Alamat Jalan Pangeran Hidayatullah, Gang Bakti 1 RT 2 RW 8 Kelurahan Sawah Gede, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Kemudian dari yang pertama, riwayat pendidikan dari Ibu Herawati ini adalah yang pertama, SDN Pasir Angin di Ciamis, tamat berijazah tahun 1988. Kemudian SMPN 1 Ciamis, yang kemudian dilanjut pada SMPN 1 Ciamis, yang untuk perguruan tinggi berkuliah di
Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung, tamat berijazah tahun 1998. Kemudian yang kedua adalah pengalaman berorganisasi. Yang pertama, Ketua Bidang Kohati HMI Komisariat STKS Bandung, periode 1996 sampai 1997. Kemudian yang kedua adalah Sekretaris Kelompok Perencana dan Pelaksana Usaha Kesejahteraan Sosial, periode 1996 sampai 1997. Kemudian pimpinan perusahaan majalah kampus Altruist STKS Bandung periode 1996 sampai 1997. Yang keempat adalah Kepala Divisi Sumber Daya Manusia Lembaga Analisa Pengembangan ID periode 1997 sampai 1998. Kemudian yang terakhir adalah anggota Yayasan Pengembangan Masyarakat atau YPM Kesuma Bandung sampai sekarang. Untuk pengalaman bekerja, yang pertama adalah staf telemarketing Hotel Panghegar Panduwisata Bandung tahun 1995. Kegiatannya berupa marketing dalam keanggotaan atau membership Hotel Panghegar serta fasilitas wisata yang disediakan sehingga mengajak orang untuk menjadi atau tergabung dalam anggota Panghegar Panduwisata. Yang kedua adalah staf data entry dalam program anak usia sekolah dari keluarga miskin atau yang bisa disingkat AUS-KM pada kantor pusat lembaga GN OTA Jakarta tahun 1998. Kemudian yang ketiga adalah fasilitator kecamatan pada Yayasan Amanah dalam program pemberdayaan daerah dalam mengatasi dampak krisis ekonomi di Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang tahun 1998. Kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan pendampingan pada masyarakat, mulai dari tahap sosialisasi program, penyiapan masyarakat, perencanaan, dan membantu atau membimbing masyarakat dalam penyusunan proposal. Lalu, pengalaman kerja yang keempat adalah tenaga ahli lembaga analisa dan pengembangan ide atau yang bisa disingkat LAPI dalam program Social Initiative for Women Unemployment atau Prakarsa Khusus Wanita Penganggur tahun 2000. Selanjutnya adalah fasilitator kecamatan pada Yayasan Amanah dalam program pemberdayaan daerah dalam mengatasi dampak krisis ekonomi di Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang tahun 2001. Kemudian yang keenam, pimpinan lembaga Sempua Mental Aritmatika di PKBM Madika periode 2002 sampai 2003. Kegiatan yang dilakukan mulai dari penyiapan program baik materi maupun staf pengajar, kemudian mensosialisasikannya atau mempromosikannya ke sekolah-sekolah. Lalu yang ketujuh adalah fasilitator kelurahan pada LPPM Yayasan Islam Nusantara dalam program penanggulangan kemiskinan perkotaan di Kecamatan Cibinong, Citerep, Babakan Madang, Kabupaten Bogor tahun 2004. Selanjutnya adalah pekerja sosial pada Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia atau YKAI dalam program Child Domestic Workers di Desa Panyingkiran, Kabupaten Karawang tahun 2005. Kemudian yang 9 adalah pekerja sosial pada YUM Aceh Community Center pada program Community Development November tahun 2005 sampai tahun 2009. Bidang garapan yang dikerjakan dalam program-program kemasyarakatan di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar meliputi pengelolaan program pemulihan ekonomi, pengelolaan kegiatan bina keluarga balita sekecamatan Jaya Baru, kemudian penguatan jaringan dengan unsur pemerintah maupun sesama NGO, kemudian penyelenggara pelatihan event yang berkaitan dengan program kerja. Kemudian selanjutnya adalah pekerja sosial di PSAA Taman Harapan Jalan Nilem nomor 9 Bandung tahun 2009. Kemudian pekerja sosial di PSA Aisyah Cianjur. Kemudian yang ke-12 adalah manajer Punggawa Ratu Pasundan dalam program pengembangan masyarakat berbasis sosial budaya dari bulan Januari 2010 sampai sekarang. Kemudian anggota Lembaga Sertifikasi Pekerja Sosial atau LSPS Kementerian Sosial RI periode tahun 2012 sampai tahun 2017. Kemudian asesor pada Lembaga Sertifikasi Pekerja Sosial Kemensos RI tahun 2017 sampai tahun 2019. Kemudian asesor pada Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Kemensos RI
pada tahun 2019 sampai tahun 2021. Kemudian sampai sekarang yaitu bekerja sebagai pekerja sosial di Yayasan Sosieta Indonesia dari tahun 2017 sampai sekarang. Demikian sudah saya bacakan CV dari narasumber kita, yaitu Ibu Herawati, yang mana Ibu Herawati ini adalah pekerja sosial di Yayasan Sosieta Indonesia. Mari kita sapa terlebih dahulu untuk Ibu Herawati, apakah sudah tersambung dari audionya? Halo? Ya, halo, alhamdulillah sudah jelas Alhamdulillah. terdengar. Terima Ya. kasih. Selamat siang Bu Hera. Saya Eling sebagai moderator di sini, mahasiswa Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Bagaimana kabarnya Bu Hera? Alhamdulillah sehat. Mas Eling, Alhamdulillah gimana sehat. kabarnya juga? Mas Alhamdulillah Eling dan sehat juga, kawan-kawan Ibu. mudah-mudahan sehat ya. Ya. Sip. Sepertinya kita pernah bertemu ya Bu sebelumnya di Yayasan Sosieta juga waktu itu, di waktu setelah setelah ada bencana gempa itu Bu. Oh gitu ya, Ya. sip, mantap. Kapan Ya. atuh kesini lagi? Ayo ditunggu. Masih belum tahu Bu, kita masih ada praktikum lagi nanti kalau saya kebagian di Jakarta Timur Bu. Oh Masih ada ya, praktikum, masih lama ya juga Bu. pokoknya jadikan Sosieta rumah kedua buat Anda ya. Jadi ditunggu ke sini. Kami selalu merindukan, apalagi Ya. yang muda-muda nih. Siap Biar Bu, siap. bisa tambah wawasan, tambah ilmu nih ibunya. Ya, siap Bu. Mungkin untuk sekarang adalah langsung kita saja mulai acara selanjutnya, yaitu merupakan hal yang paling kita tunggu, yaitu penyampaian materi oleh Ibu Herawati. Materi yang akan disampaikan dalam webinar SIP kali ini adalah praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan anak. Setelah materi dipaparkan, akan ada sesi tanya jawab dan diskusi yang ada yang akan dibagi dalam 2 termin. Harapan dari saya adalah webinar ini saling bertukar informasi untuk menyampaikan pandangan dan muncul gagasan baru. Dipersilakan untuk Ibu Herawati untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan pada hari ini. Iya, terima kasih. Selamat siang buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mungkin saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Poltek Kesos yang sudah mengajak saya untuk bisa bersilaturahmi dengan Bapak dan Ibu, guru-guru saya juga, rekan-rekan saya juga. Nah, mungkin kalau di sini saya ibaratnya hanya sharing saja ya, sharing terkait dengan praktik Peksos khususnya di bidang anak yang saya lakukan khususnya di Sosieta Indonesia. Mohon maaf sebelumnya jika saya sudah sedikit membuat paparan, Mas Eling. Apa bisa ditampilkan paparannya, PowerPoint-nya, tapi mohon maaf itu saya karena waktunya tadi buru-buru ya, dikasih tahu pagi, kemudian di sini juga sambil berlangsung kegiatan penanganan dengan anak. Jadi saya mohon maaf jika jauh dari sempurna, tetapi intinya paling tidak di sesi ini saya sangat senang bisa bersilaturahmi sehingga kita bisa saling bertukar pengalaman, bertukar semangat. Mungkin itu spirit awal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu dari peserta webinar siang hari ini. Siang ini saya akan memaparkan terkait dengan praktik pekerjaan sosial yang saya lakukan, khususnya dalam perlindungan anak di LKS Sosieta Indonesia. Mohon maaf sebelumnya, apakah suara dari saya cukup jelas, Mas Eling, terdengar? Cukup terdengar jelas, Bu. Oh iya, oke. Next slide, Mas. Nah, kebetulan Sosieta Indonesia ini adalah lembaga praktik Peksos yang sejarahnya dulu saat berdiri itu tatkala ada kita sertifikasi profesi. Jadi kami di Cianjur ada 7 Peksos yang sudah memiliki sertifikat kompetensi. Kemudian kita coba menghimpun diri untuk melakukan praktek bersama. Yang saat itu kita masih belum tahu seperti apa sih Peksos berpraktik. Jadi spirit kami di sini adalah
learning by doing gitu kan. Nah, mudah-mudahan nanti ini Bapak dan Ibu semua di wilayahnya juga sudah banyak terdapat praktik-praktik Persos yang jauh lebih baik tentunya. Intinya kalau saya belajar dari apa yang kita bisa, apa yang kita punya, itulah yang menjadi modal awal kami di Lembaga Sosieta Indonesia itu sendiri. Jadi yang pertama praktek di sini kita punya SDM-nya, yang kedua ada lembaganya, yakni Sosieta Indonesia yang berbadan hukum juga, dan ada sarana prasarana walaupun kecil, tetapi setidaknya itu memiliki fungsi yang bisa kita gunakan dalam praktek. Jadi ada untuk perkantorannya, ada ruangan meetingnya, ada bisa untuk kamar, dapur, ada halaman, ya meskipun minimalis, yang penting kita coba spiritnya dari tadi, dari apa yang kita punya, apa yang kita bisa, itu deh yang kita mulai. Nah, seiring perjalanan dulu saat pertama kali Sosieta ini diadakan, sebenarnya waktu itu saya masih praktek menjadi pekerja sosial di Satuan Bakti Pekerja Sosial Kemensos RI. Nah, saat itu kita tahu bersama bahwa ada terkait dengan anak berhadapan dengan hukum. Nah, saat itu kan itu sudah bahwa penjara itu bukan tempat terbaik lagi buat anak, sehingga dengan adanya SPPA di tahun 2012 itu banyak sekali kasus-kasus ABH yang ditangani yang memerlukan shelter. Nah, sehingga di awal itulah yang menjadikan kenapa kita coba membuat Sosieta Indonesia sebagai tempat rehabilitasi untuk anak berhadapan dengan hukum. Dan seiring perjalanan ternyata kasus yang ditangani itu irisannya dekat sekali ABH dengan NAPSA. Nah, sehingga kami pun layanan pun bertambah. Selain ABH kita ada pelayanan untuk rehabilitasi anak korban narkoba. Nah, seiring perjalanan juga karena Sosieta berdiri dari 2013, sudah 10 tahun kita coba jalani gitu kan. Nah, akhirnya seiring perjalanan kita pun di sini ada penanganan terkait dengan lansia, terkait dengan disabilitas juga, bahkan sekarang juga ada penanganan terkait dengan orang terlantar atau dari anak jalanan juga gitu kan. Nah, tapi kali ini mungkin saya akan sedikit banyak berbagi kisah ya Bapak dan Ibu semua terkait dengan perlindungan anak atau penanganan anak di Sosieta Indonesia itu sendiri. Nah, kalau secara teoritis mungkin dari ilmu yang didapat di bangku kuliah Poltekkes SOS Bandung, makanya saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Civitas Akademika tuh dari kampus Poltekkes SOS yang memberikan ilmunya, yang mungkin bisa saya serap hanya secuil. Tetapi dari secuil ilmu yang saya dapatkan ini, saya ingin mencoba untuk mengamalkannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena yang menjadikan spirit buat saya dalam kehidupan ini ada 3 hal amalan yang tidak akan pernah putus walaupun kita sudah meninggal dunia, yakni diantaranya adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, sehingga mudah-mudahan sekecil apapun ilmu yang kita dapatkan, kita coba amalkan. Mudah-mudahan itu mendapatkan ridho dari Allah. Nah, akan tetapi dalam perjalanannya saya juga mendapatkan sedikit dasar-dasar dari beberapa pengetahuan yang didapat di pelatihan, kemudian juga yang menjadi dasar dari pelaksanaan pelayanan di sini. Kalau kita ambil juga dulu sedikit dari undang-undang dasarnya dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang saat ini sudah rubah ya menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sudah diperbaharui ya. Di situ definisi perlindungan anak itu adalah kita bisa lihat bahwa segala kegiatan yang dapat menjamin dan melindungi anak
dan hak-haknya agar anak itu dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, seiring dengan perjalanannya, ternyata kita mendapati beberapa anak yang memiliki hambatan atau mempunyai masalah terkait dengan pemenuhan hak-haknya, sehingga tumbuh kembangnya juga itu juga terhambat, dan juga karena dia kesehariannya juga menjadi di jalanan, misalkan dibawa oleh orang tuanya, sehingga itulah yang menjadikan pemenuhan hak anak itu sendiri ada beberapa anak yang terganggu gitu kan. Sehingga disinilah peran kami dari Lembaga Sosieta Indonesia untuk membantu memulihkan kembali situasi yang dialami baik oleh anak maupun keluarga. Nah, itu yang menjadi dasar awal kenapa kita menyelenggarakan program pelayanan anak di Sosieta Indonesia. Next, Bang Eling. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat definisi anak pun adalah seseorang yang usianya di bawah 18 tahun termasuk anak yang masih ada dalam kandungan, ya. Nah, sehingga yang ditangani oleh kami di sini adalah kebanyakan usianya anak, akan tetapi seiring dengan perjalanan saat kita menangani anak, ternyata terkadang permasalahan itu yang menjadi sumbernya adalah keluarga atau orang dewasa atau orang tuanya. Nah, sehingga pada akhirnya kita pun di sini bukan hanya fokus ke anak, melainkan ada juga ke orang dewasanya gitu ya. Next, Mas Eling. Nah, kemudian di sini yang menjadi rambu-rambu atau acuan kami dalam menjalankan praktek di sini adalah pemenuhan hak-hak anak, ya. Yang kita tahu bahwa hak anak itu kita yang sering kali kita sosialisasikan dalam tepuk kan suka ada ya, tepuk hak anak gitu kan, hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Nah, itu lebih ke arah sana, tetapi kita juga ada hak bagaimana anak bisa mendapatkan akses kesehatan, jaminan sosial, juga bagaimana anak bisa menjangkau layanan pendidikan gitu. Hak anak bisa mendapatkan bantuan-bantuan hukum, apalagi kalau di kami di sini kebanyakan juga ABH dan anak korban penyalahguna nafsa. Kemudian hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang. Jadi hak-hak anak itulah yang menjadi dasar juga bagi kami untuk menjalankan perlindungan di sini gitu. Next, Mas Eling. Nah, kemudian selanjutnya, siapa saja sebetulnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melakukan perlindungan anak itu sendiri? Tentunya yang pertama adalah negara, pemerintahan, dan juga masyarakatnya. Di sini masyarakat itu bisa mungkin kita kategorikan kami berada di dalamnya, ya. Jadi di sini negara, pemerintah, dan masyarakat perannya dalam ini menyediakan fasilitas baik itu pendidikan, kesehatan, dan pemerintah bersama masyarakat juga menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan untuk anak-anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga. Nah, dalam hal ini yang dilakukan oleh Sosieta itu kami juga melakukan pengasuhan anak yang tanda kutip sedang bermasalah, baik yang ada di dalam lembaga kami di sini maupun yang ada di keluarga. Nah, kemudian yang punya kewajiban utama tentunya terkait dengan pelindungan anak ini adalah keluarga dan juga orang tua. Nah, di sini peran keluarga dan orang tua adalah bagaimana mereka bisa mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi anaknya, juga mengawasi tumbuh kembangnya, apakah itu sudah sesuai dengan usianya atau belum gitu kan, serta kemampuan untuk mengembangkan bakat, minat si anak, dan juga bagaimana keluarga dapat mencegah agar tidak terjadi perkawinan di usia anak. Nah, itu sedikit terkait dengan
partner atau mitra kami di lapangan, atau bahkan yang punya tanggung jawab utama dalam perlindungan anak ini adalah keluarga, sehingga kami pun lebih mendorong kepada menjadikan panti atau lembaga kami itu sebagai pengasuhan atau alternatif terakhir gitu kan bagi anak, sehingga untuk anak-anak yang ada di kami itu kami pun menggarap atau melakukan intervensi juga kepada keluarganya, sehingga tatkala itu sudah kondusif keluarganya, maka keluarga adalah tempat terbaik buat anak, dan mereka pun berada di sosieta hanya sifatnya sementara. Next, Mas. Mohon izin Bapak dan Ibu, mungkin ini apakah saya terlalu cepat atau terlalu lambat atau cukup? Nah, di sini mungkin beberapa fungsi pelayanan yang dilakukan oleh Lembaga Sosieta Indonesia itu sendiri ada 3. Kami yang pertama sifatnya lebih kepada preventif, atau di sini juga terkait preventif ini lebih kepada bagaimana kita mencegah agar tidak terjadi kasus-kasus anak, atau agar anak-anak itu tidak banyak yang memiliki masalah. Terima kasih Pak Henry atas tanggapannya. Berarti cukup ya, saya tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Nah, kemudian yang kedua, fungsi preventif itu sendiri kami biasanya melakukan dengan cara sosialisasi, pencegahan agar tidak terjadi apakah itu kekerasan terhadap anak, sehingga kami melakukan kegiatan kepada orang tua. Kalau dulu sering dikenal dengan istilah TEPAK ya, kalau dari Kemensos yang kami kenal, Temu Penguatan Anak dan Keluarga. Jadi bagaimana kita mengedukasi keluarga agar keluarga bisa memberikan perawatan pengasuhan yang terbaik buat anak, sehingga tidak terjadi kekerasan terhadap anak atau penelantaran terhadap anak. Nah, selain itu juga di tahapan preventif ini banyak isu yang atau tema-tema yang kita kembangkan atau kita sampaikan. Apakah itu terkait dengan pengasuhan, apakah itu terkait dengan kekerasan, atau kayak sekarang lebih banyak keamanan di jalan. Nah, biasanya orang tua ada kalanya merasa bangga tatkala anaknya yang masih kecil itu sudah bisa menggunakan sepeda motor misalkan. Nah, padahal ini masih di usia anak, di usia SD. Nah, sehingga di situ peran kami juga melakukan sosialisasi bahwa bagaimana bahaya di jalan, sehingga ini untuk mencegah agar tidak terjadi kasus-kasus ABH ya, anak berhadapan dengan hukum, atau agar tidak terjadi kecelakaan terhadap anak juga. Nah, kemudian yang kedua, fungsi pelayanan yang dilakukan oleh Sosieta Indonesia itu sendiri ada fungsi promotif dan pengembangan. Nah, kalau di sini kami lebih kepada bagaimana kami meningkatkan penciptaan peluang-peluang juga, gitu kan, meningkatkan kompetensi dari biasanya yang kami lakukan di sini baik potensi anak klien kami maupun keluarganya, atau ibu-ibu dampingan kita gitu kan ya. Nah, kayak misalkan membuat kemarin itu kita bikin rengginang, kita bikin juga ada peyek, ada bikin rajutan kopiah, ada bikin sapu ya. Nah, itu juga kita promosikan selain mereka membuat kegiatan tersebut dalam rangka pengisian waktu luang, tetapi itu juga hal yang produktif, sehingga saat kita ada di stand kegiatan atau apapun kita bisa pamerkan, kita bisa bantu jualkan, dan itu bisa meningkatkan tambahan pemasukan buat keluarga atau warga masyarakat dampingan kita. Nah, kemudian yang ketiga, fungsi pelayanan yang dijalankan di Lembaga Sosieta itu sendiri adalah fungsi kuratif atau rehabilitatif. Nah, artinya fungsi ini kami jalankan manakala itu sudah terjadi. Artinya klien kami hadir dalam rangka memulihkan klien-klien kami, baik itu yang korban penyalahguna narkoba,
maupun anak berhadapan dengan hukum maupun orang terlantar gitu ya. Nah, sehingga di fungsi rehabilitatif ini yang kami lakukan ini adalah bagaimana upaya yang kami berikan di sini itu bisa dapat menyembuhkan, memulihkan diri klien ataupun keluarganya gitu kan, sehingga mereka bisa berfungsi sosial kembali gitu kan. Next, nah di sini kami juga ingin memaparkan selanjutnya, slide selanjutnya, Mas Eling. Ada beberapa kegiatan yang kami lakukan, nah terkait dengan program yang dijalankan Sosieta Indonesia di sini sebagai Children Center juga. Jadi setiap harinya kegiatan Sosieta Indonesia selalu didatangi oleh anak-anak sebagai pusat bermain anak. Jadi kalau anak aktivitas keseharian, kebetulan kami di lingkungan wilayah pedesaan, mungkin suatu saat Bapak Ibu teman-teman semua kalau lewat Cianjur berkenan mampir di tempat kami. Kami areanya area di, kalau kita bilang di perumahan ini ya, mewah, mepet kasawah Bapak dan Ibu. Nah, jadi wilayahnya ini pedesaan sehingga anak-anak pun aktivitasnya di sini paginya adalah sekolah di SD formal, kemudian siang hari mereka sekolah di DTA agama. Nah, di sela-sela waktu senggang itulah anak datang ke Sosieta Indonesia. Di sini kalau keseharian mereka menggambar, bernyanyi, ataupun menari, itu lebih kepada bagaimana mereka pengisian waktu luang dan pengembangan minat dan bakat. Kemudian yang kedua, program yang kami lakukan di sini juga tadi rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba anak dan rehabilitasi anak, maksud saya bagi penyalahgunaan narkoba, rehabilitasi anak juga yang berhadapan dengan hukum. Baik, kalau kami lebih banyaknya pelaku ya, kiriman dari polisi-polisi, pelaku dan saksi. Tapi korban juga ada sih sebetulnya. Cuman kalau yang saat ini lagi banyak itu pelaku yang dikirim ke kami. Kemudian yang keempat, penanganan anak terlantar dan penanganan anak jalanan. Itu yang kami jalankan di Sosieta Indonesia. Next, slide selanjutnya. Kemudian di sini yang kami lakukan dalam Children Center ini seperti tadi saya sampaikan itu sebagai pusat bermain anak dan pengembangan potensi bakat anak. Ya, lanjut. Kemudian yang selanjutnya, next. Nah, seperti ini mereka belajar, kebanyakan yang sekarang karena banyak yang masuk SD, jadi mereka banyak belajar baca juga, walaupun mereka ada di sekolah, tetapi tatkala datang ke kami, ini ada perpustakaan, jadi mereka ingin membaca, nah sehingga ada beberapa pembimbing itu juga kalau mereka sedang lihat-lihat buku ikut membimbing, membacakan. Nah juga selain fungsi pendidikan di Children Center ini juga kita ada sesi motivasi buat anak, motivasi belajar, ada juga kegiatan kalau ada beberapa anak yang murung atau bermasalah itu juga ada layanan konseling gitu kan. Tapi kebanyakan kalau di Children Center ini rata-rata anak yang merumpung karena ketemu dengan teman-temannya yang banyak, ya alhamdulillah itu langsung jadi ikutan mencair, ceria gitu kan. Ya selanjutnya. Kemudian kalau untuk yang tadi itu terkait dengan Children Center, kemudian yang kedua di program kami di rehabilitatif. Yang pertama itu rehabilitatif ini lebih kepada pengubahan perilaku ya, perilaku klien dari yang kurang baik menjadi lebih baik dan yang sudah baik itu dikuatkan juga gitu kan ya.
Nah, untuk di rehabilitatif ini, muatan yang kami berikan ada 3. Yang pertama self-care. Nah, self-care itu sendiri adalah bagaimana anak bisa mengurus atau bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, gitu kan. Nah, jadi di self-care ini anak lebih ditekankan pada dia harus punya tanggung jawab, harus tertanam. Kebanyakan anak atau klien yang menjadi rujukan ke kami ini hampir 100% adalah mereka yang tanda petik perilakunya harus kita rubah. Contohnya, mulai anak yang datang sini jarang ada yang bangun pagi itu sebelum subuh misalkan. Nah, rata-rata anak kalau klien awal itu ya dia hidup semaunya, seenaknya. Nah, sementara di self care ini kami mengajak mereka, menyadarkan mereka bahwa mereka harus punya tanggung jawab terhadap diri. Bagaimana mereka bisa membiasakan diri bangun pagi, kemudian kebetulan di sini klien yang dilayani hampir 100% yang muslim, sehingga mereka harus punya tanggung jawab untuk beribadah juga kepada Sang Pencipta. Nah, jadi mulai daily activity dari bangun pagi, mereka mandi, ke masjid, kemudian mencuci pakaian. Nah, ini mereka kita ajarkan juga bagaimana mencuci pakaian yang benar, yang baik gitu kan ya. Nah, bertanggung jawab pada diri. Kemudian di self care ini intinya lebih kepada dia bisa mampu mengurus dirinya sendiri tanpa campur tangan orang lain. Bangun tidur kalau bisa sampai ada jangka waktunya, biasa memang di bulan pertama mereka kita bangunkan ya. Tetapi kalau sudah seminggu kemudian dia sudah mulai itu dibangunkannya oleh sesama sampai akhirnya dia sudah harus bisa bangun sendiri tepat waktu. Kemudian dari self care ini kita juga ada pengenalan domestic care, itu ada di slide selanjutnya. Di domestic care ini bagaimana kita mengajak klien kita mempunyai tanggung jawab untuk pengurusan rumah tangga atau apa yang ada di sini, misalkan seperti karena mereka hidupnya di sini tidak sendirian, hidup dengan banyak orang, tentunya tidak mudah buat mereka. Jadi bagaimana mereka beradaptasi satu dengan yang lainnya, itu pun kami bimbing sehingga di sini seperti memasak, mereka harus belajar, harus punya kemampuan untuk bisa mengolah masakan agar mereka juga suatu saat kembali ke keluarganya mampu menjalankan fungsi itu. Jadi di domestic care ini bagaimana mereka menyapu, mengepel, rapi-rapi, bersih-bersih, memasak gitu ya. Yang menjadi tanggung jawab bersama, nah itu dilakukan. Setiap orang harus kegiliran merasakan semua. Jadi semuanya punya kemampuan yang sama. Mereka mampu untuk menyapu, mengepel, karena kebanyakan anak yang datang biasanya ngepel aja nggak bisa, nyapu nggak bisa. Nah, maka kami dibimbing tuh diarahkan, nyapu tuh harus begini loh, ngepel tuh begini, jangan maju tapi mundur. Nah, jadi rata-rata ini alhamdulillah klien-klien yang didampingi di sini bisa untuk melakukan itu semua. Next, kemudian social care. Nah, ini tingkatan yang teratas manakala mereka akan kembali ke masyarakat. Jadi di social care ini mereka sudah paham bagaimana mengurus dirinya, bagaimana dia juga bisa menjalin silaturahmi, sosialisasi, mengatur diri dengan keluarga, dengan anggota yang lain. Dan di social care ini adalah mereka harus bisa bermasyarakat gitu kan. Nah, walaupun pada prakteknya self care, domestic care, social care itu dilakukan bersamaan, tetapi tingkatannya di social care ini kita lebih banyak di akhir saat mereka sudah mau terminasi. Artinya mereka sudah dianggap layak untuk bisa bersosialisasi, diterima oleh masyarakat, keluarga, sehingga saat klien kembali ke keluarga, ini klien sudah
bisa berfungsi sosial kembali, menjalankan fungsinya, baik itu ABH, nafsa maupun orang terlantar. Nah, jadi di kami di sini sangat bagi saya itu sebuah anugerah yang Allah berikan ya, tatkala kesulitan itu kami jadikan sebuah tantangan dan ladang amal ibadah, karena mengubah perilaku ini yang kami rasakan tidak semudah kita membalikan telapak tangan. Nah, artinya perlu proses, perlu waktu yang terukur. Nah, tetapi alhamdulillah mungkin ini kalau bagi kami mereka mengajarkan kita kesabaran dan keikhlasan, sehingga kami mendampingi mereka dengan penuh kasih sayang. Nah, alhamdulillah walaupun semua orang bersifat unik, keberagaman, tetapi kami bisa memperlakukan mereka secara individualistik satu dengan yang lainnya, dan layanan-layanan self care, domestic care, social care itu alhamdulillah mampu kita jalankan. Bahkan mereka yang sama sekali belum pernah ibadah, sholat, nah selama di sini alhamdulillah sedikit demi sedikit mereka mampu menjalankannya. Jadi kami mengajarkan di sini kalau ibadah mulai hal-hal yang kecil, doa-doa sederhana, doa-doa pendek keseharian, doa sebelum makan, setelah makan, doa bangun tidur, setelah tidur, sebelum tidur, kemudian masuk WC, kemudian doa keluar rumah. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini yang kita berikan kepada mereka yang mereka gunakan dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, sehingga di social care ini mereka biasanya kami ajak juga untuk kegiatan dengan masyarakat. Jadi seperti kalau di sini kerja bakti, kemudian ada pengajian di warga gitu ya. Ya, jadi mereka memang sudah berbaur dengan masyarakat lah. Nah, itu tingkatan terakhir yang mereka sebelum ke keluarga di social care-nya. Next, setelah itu kami pun ada kegiatan yang lainnya, yakni seperti kegiatan konseling, kemudian ada juga kegiatan wisata gitu ya. Juga ini termasuk salah satu pemenuhan hak untuk mereka ya, mereka berwisata. Dan kemarin kami pun alhamdulillah dapat undangan dari sahabat anak, salah satu relasi kami mengikuti kegiatan Jambore di sana. Next, di sana kita bawa anak-anak untuk sekaligus berekreasi, menikmati kota Jakarta, nah mengenalkan hal-hal baru. Bagaimana mereka banyaklah celotehan yang lucu, yang unik dari anak-anak gitu ya, karena mereka seperti di gambar Bapak dan Ibu mungkin bisa lihat mereka meminum air yang langsung, di sini kan nggak ada ya. Nah, jadi itu kita mengenalkan teknologi juga, mengajak mereka naik busway. Mereka juga di sini belum tahu bahwa loh kok kenapa naik bis itu ternyata kalau di sana tidak perlu pakai uang. Nah, ternyata pakainya kartu. Kemudian mereka juga diajak kemarin jalan-jalan ke mall juga, mengenalkan, termasuk banyak hal baru lah yang mereka dapatkan. Bagaimana mereka belajar makan menggunakan sumpit, menggunakan toilet, dan juga di Jambore sahabat anak, boleh ke slide selanjutnya, lanjut aja itu sekilas-sekilas Mas Eling. Nah, di sini di kebun binatang juga mereka sangat ceria, seru. Kemudian di tempat galeri gedung budaya. Nah, ini ada selintas kegiatan di Hari Anak Nasional di perkemahan ya, kemarin di Ragunan. Mereka diajarkan untuk hidup tempaan-tempaan mandiri di sini, self care tadi saat kita ada di kegiatan Jambore seperti ini itu sudah bisa mereka lakukan sendiri tanpa kita harus detail membimbing, mereka sudah punya tanggung jawab pada dirinya gitu ya.
Nah, ini beberapa gambar cuplikan yang kami ambil di kegiatan Hari Anak Nasional kemarin dengan temanya gesit gemilang, gesit meraih mimpi cemerlang gitu ya. Lanjut, kemudian juga itu tinggal gambar-gambar aja, sekilas aja. Jadi mereka juga berekspresi, menuangkan ide, harapan, gagasannya. Nah, itu mungkin Bapak dan Ibu sekilas dari apa yang kami lakukan di sini. Jujur memang bagi kami sebenarnya klien-klien kami itu mengajarkan kami bagaimana makna bersabar, bagaimana makna berikhlas dalam menjalankan profesi ini, dan alhamdulillah saat ini kami menerima rujukan klien dari dinas sosial yang dikirim juga dari STIS, kemudian sebelum dikembalikan ke keluarga ditampung di sini, dan di sini mereka alhamdulillah yang tadinya belum pernah bersekolah di sini sudah bersekolah. Nah, anaknya lucu-lucu, pintar-pintar gitu kan ya. Jadi buat kami itu juga intinya sebagai ladang agar kita berusaha untuk sebaik-baik menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu saja mungkin sedikit dari apa yang saya kembangkan, tentunya mudah-mudahan bisa menginspirasi. Ya, ada yang itu Mas Eling yang angkat tangan. Silakan saya kembalikan kepada moderator Mas Eling atau seperti apa teknisnya? Ya, siap. Oke, terima kasih atas materinya yang sangat inovatif dan sangat keren dari Bu Hera tentang perlindungan anak dari Yayasan Sosieta Cianjur. Kemudian pada sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada partisipan untuk raise hand. Untuk pada termin pertama ini dipersilakan untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu. Ini sudah ada 2 yang raise hand, yaitu dari Bapak Kuswara dan Bapak Rahmat S. Hidayat. Mungkin dipersilakan untuk Bapak Kuswara untuk mengajukan pertanyaan atau saran. Gitu. Terima kasih Mas Eling ya. Ini kedengaran suaranya ya Mas Eling ya? Siapa? Terdengar Pak? Iya, terdengaran Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Khususan buat Ibu Hera dari narasumber ini materinya cukup menarik. Saya Kuswara Bu dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Tapi saya teringat tadi ada sekilas Ibu itu pernah di Sumedang. Kami asli di Sumedang Bu, cuman kerja di Semarang. Kurikulum PT Ibu tadi ada menyebut masalah Sumedang. Saya kurang tahu Mas Elim tadi sepintas saja. Yang jelas kami di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sebagai penyuluh sosial madya Bu. Nah ini kan juga tidak terlupakan. Ini sebagai dinas sosial juga penyuluh sosial di dalam proses pelayanan perlindungan anak itu pun itu ada memberikan kontribusi ya Bu ya. Menurut kami peran penyuluh sosial Bu ini. Peran penyuluh sosial Ibu belum terlihat di situ dan saya kira ini lebih cenderung ke arah ke pekerja sosial kalau nggak salah tadi yang disampaikan oleh Ibu. Namun saya berharap untuk bisa dilibatkan untuk penyuluh sosial juga Bu, karena penyuluh sosial juga identik dengan pekerja sosial. Pekerja sosial itu ya Bu ya, yang pertama. Yang kedua, tadi ada beberapa PMKS yang dilayani oleh Sosieta yang ada di Cianjur ini. Salah satunya Ibu mengembangkan kepada tadi itu lansia ya Bu ya. Ada lansia, difabel, termasuk orang terlantar Bu. Nah ini saya sangat tertarik sekali. Mungkin kalau kami boleh saran adalah orang terlantar yang sifatnya ODGJ Bu. Ini ODGJ Ibu belum itu karena ODGJ kelihatannya di real di lapangan atau di masyarakat ini cukup banyak juga Ibu, sehingga ini juga perlu LKS Sosieta ini bisa berkontribusi terhadap itu, karena kami dari pemerintah ya khususnya di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dengan keterbatasan pelayanan di panti ini juga ODGJ menjadi problem Bu, karena juga rumah singgah ada di setiap kabupaten kota, namun tidak bisa memberikan
Ini pelayanannya tidak optimal karena di situ hanya sekedar rumah singgah, Bu, untuk diproses sesuai dengan PMKS yang ada, sehingga kabupaten kota di Jawa Tengah ini mengalami kesulitan terkait dengan orang terlantar, apalagi yang sifatnya ODGJ. Dan itu pun di usia kurang dari 18 ada, Bu. Ada yang contoh-contoh seperti itu. Ini mohon juga Sosieta ini bisa berkontribusi terhadap pelayanan pelindungan anak atau orang terlantar yang sifatnya ODGJ, Bu. Ini mungkin cukup menarik ya, Bu, ya, karena ODGJ ini kondisi sekarang itu tren sekali. Lansia juga masih tren sekali. Kalau untuk narkoba saya kira ini kurang begitu sedikit lah itunya yang itunya. Namun sekali lagi yang namanya lansia ODGJ ini banyak. Itu, Bu, yang kedua, yang ketiga terkait dengan hasil pelayanan yang di tempat Ibu, itu terminasinya apa juga ada kriteria untuk terminasi? Mungkin bisa dikembalikan ke masyarakat atau juga bisa langsung kalau misalkan orang tuanya tidak ada, terus domisilinya tidak jelas juga, apakah ini juga menjadi problem buat Ibu? Karena terminasi ini paling tidak kan ada pemutusan hubungan secara kerja ya, pelayanan. Kalau secara manusiawi kan mungkin tidak mungkin bisa putus ya, Bu, ya, tapi secara pelayanan itu mungkin kita perlu ada terminasi sehingga warga masyarakat lain yang istilahnya banyak yang ngantri lah gitu, seperti itu, Bu. Ini hal-hal yang seperti ini saya sangat antusias sekali terhadap Sosieta ini. Mudah-mudahan juga tadi disebutkan ada peran masyarakat, ya, pemerintah dan masyarakat, sehingga betul-betul peran masyarakat ini dirasakan, Bu, gitu. Menurut kami seperti itu. Itu 3 hal tadi aja, Ibu Hera, saya dari Semarang, mudah-mudahan bisa memberikan masukan ya, Bu, ya, buat teman-teman khususnya, karena ini menurut saya, Bu, kami membawa teman-teman baik dari Dinas Sosial se-Jawa Tengah, Bu, ini. Se-Jawa Tengah saya undang, ada yang dari Magelang, ada juga yang dari Jawa Timur. Kebetulan kami juga salah satunya adalah memberikan pelayanan terhadap orang terlantar, Bu. Kita memulangkan orang terlantar. Nah, ini Ibu kebetulan tadi menyinggung masalah orang terlantar, sekaligus dengan orang terlantar itu yang ada orang yang sifatnya ODGJ. Ini menjadi problem, Bu. ODGJ ada di Surabaya misalkan, padahal domisilinya ada di Bandung. Nah, apa yang harus kita lakukan seperti itu kan susah. Kalau emang ada dibantu oleh peran masyarakat, itu akan mempermudah tugas dari pemerintah. Saya kira itu saja, Ibu Hera dari Semarang, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat, Bu Hera. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kuswara dan teman-teman, salam hormat. Nah, kebetulan mungkin di sini yang tadi saya sampaikan juga, kalau boleh menanggapi juga ya Pak ya, terkait dengan peran penyuluhan, itu kami lebih banyak di kegiatan preventif tadi Pak, di awal. Nah, itu lebih kepada sifatnya, kalau dulu kami istilahnya tepak ya Pak ya, temu penguatan anak dan keluarga. Jadi di situ kegiatan penyuluhan ke berbagai segmen ya Pak ya. Kalau misalkan anak pun kita tidak selamanya sama kita juga, jadi ada peran penyuluhan yang kami lakukan oleh kami sebagai fasilitatornya, itu biasanya terkait dengan pengasuhan atau hak-hak anak atau parenting skill, itu kami yang melakukan. Tapi kalau terkait dengan kesehatan reproduksi, nah itu biasanya kami bergandengan tangan, berjejaring dengan pihak puskesmas ataupun bidan desa. Nah, kalau misal itu untuk anak, kalau untuk lansia juga sama perawatan, kami paling menggunakan sistem sumber yang ada di kami, Pak. Jadi seperti perawatan lansia itu juga kita dengan Posbindu ya, dengan pihak puskesmas juga gitu kan. Nah, dengan senang hati jika suatu saat Pak Kuswara atau teman-teman yang lain pengen ikut
mengabdikan kalau ada kegiatan pengabdian masyarakat atau apapun yang wilayahnya bisa menjangkau wilayah kami, insya Allah Sosieta Indonesia juga dengan senang hati dan terbuka menunggu itu, Pak. Nah, kemudian yang kedua terkait ODGJ, ya betul, itu saat ini yang kami tangani di sini pun ada, Pak. Cuma baru gangguan jiwa kan bertahap ya, Pak ya, mungkin berlevel lah gitu ya. Dan jujur kami di sini juga belum punya SDM yang khusus untuk menangani itu. Terlebih kalau Cianjur, kami ini memang ada 43 panti atau lembaga milik masyarakat yang itu memang ada bergerak di anak terlantar, ada yang ODGJ-nya, ada NAPSA, ada lansia. Nah, kalau kami core-nya lebih ke ABH dan NAPSA memang. Nah, tapi seiring perjalanan, akhirnya kami pun ya memang multi layanan jadinya dari dulu. Nah, jadi baru saat ini juga kami menangani dari jalanan yang ada juga unsur mentalnya tadi. Nah, sehingga kami pun mencoba menggunakan beberapa metode teknik terkait pengubahan perilaku, tapi ini belum sampai ke gangguan jiwa yang lebih mungkin ya. Ini masih insya Allah masih bisa ditangani, hanya perlu pembiasaan karena bagaimana merubah pola hidup mereka yang dari jalanan yang sama sekali tidak pernah mandi, mencuci, hidup teratur, menjadi mengenalkan ke kehidupan yang teratur, memang itu perlu proses dan waktu. Tapi ya alhamdulillah lah gitu, Pak. Dan untuk kriteria terminasi tadi betul, jadi karena di hasil di awal itu penanganan Nyalakan saudara apa yang menjadi kebutuhannya keungkap, sehingga itu yang menjadikan rencana intervensi di kita. Nah, tatkala pelaksanaannya dan itu terukur, itu sudah kita lihat cukup baik karena di kita juga ada tools-nya untuk mengukur itu. Kemudian tadi di tahapan di kami pun ada yang terakhir di social care itu adalah bagaimana kita melakukan penyiapan selain dirinya juga keluarganya, sehingga memang pada akhirnya keluarga itu adalah tempat terbaik buat mereka dan mereka kembali ke keluarga dalam keadaan yang sudah pulih dan bisa diterima oleh keluarga. Nah, adapun beberapa yang kalau selama ini sih klien yang di kami keluarganya ada, hanya kalau masih keluarganya belum bisa menerima, nah itu masih kami coba pulihkan apakah di keluarganya dan sekaligus kliennya juga. Sehingga walau bagaimanapun memang keluarga itu adalah tempat terbaik untuk mereka pulang. Jadi pada akhirnya tetap saja keluarganya harus kita cari dan temukan. Dan sampai saat ini alhamdulillah klien-klien di kami yang awalnya keluarganya tidak mau menerima pun pada akhirnya bisa kembali, jadi reunifikasi gitu. Itu Pak Koswara mungkin sedikit pengalaman dari kami. Mudah-mudahan Bapak bisa ada agenda, bisa ada kegiatan pengabdian atau apa gitu. Mungkin bisa untuk ke Sosieta. Ada yang lain mungkin Mas? Ya, ada yang tadi raise hand juga. Oh, ini dari Bapak Rahmat terlebih dahulu. Mangga dari Bapak Rahmat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dan salam ketemu lagi Bu Hera atau Teh Hera. Beliau adalah kakak saya, senior saya, ya mentor saya dari dulu hingga saat ini. Apa yang sudah dilakukan oleh Bu Hera dan Pak Wawan di Sosieta dengan Sosietanya itu patut kita apresiasi tinggi gitu ya, itu sebuah kiprah yang tidak sangat berharga sekali gitu. Sedikit sekali terkait ini Teh Hera terkait dengan ABH, anak yang berkonflik dengan hukum.
apakah ada program atau mungkin asesmen mendalam terkait dengan anak yang berkonflik dengan hukum ini, terkait dengan kronologi atau penyebab kenapa dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Nah, menurut saya ini juga penting dilakukan untuk bisa jadi ini sifatnya personal ya, karena mungkin bisa jadi apa yang dilakukan itu akan berbeda dengan yang lain, antara yang satu dengan yang lain. Nah, ini mungkin akan menuju ke nanti ketepatan diagnosa dan ketepatan juga treatment. Nanti ini akan berhubungan juga dengan apa yang dilakukan pencegahan, kemudian ada promotif dan kuratifnya. Termasuk juga nanti ini tidak hanya keluarga, tapi mungkin ada faktor-faktor lain yang menjadi penyebab kenapa yang bersangkutan itu melakukan hal-hal yang berbeda. Nah, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga dari Bu Hera. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Ini beliau guru saya juga. Kebetulan terkait dengan penanganan masalah ABH, sebetulnya kalau di kami baik ABH ataupun nafsa gitu ya. Nah, biasanya di asesmen ini ada, mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah mengenal atau bahkan mempraktekannya juga. Asesmen yang kita lakukan juga dilengkapi dengan bukan hanya BPSS, melainkan kita juga biasanya ada life roadmap story-nya dia seperti apa gitu kan, ke belakangnya. Nah, adakah perilaku atau kesan-kesan baik itu yang menyedihkan ataupun yang menyenangkannya, yang itu berpengaruh terhadap permasalahan yang dihadapi sekarang. Contohnya misalkan seperti ABH yang kasusnya kekerasan gitu kan ya. Nah, itu bisa jadi ternyata setelah kita teliti, setelah kita tangani, ternyata dia kenapa menjadi pelaku, karena sebelumnya dia pernah menjadi korban dari kekerasan itu sendiri gitu kan ya. Nah, jadi di life roadmap story itu sendiri biasanya kita bisa membaca ke belakangnya itu seperti apa kisah yang dia alami gitu kan ya. Nah, kemudian kita bisa lihat juga dari genogram. Nah, genogram itu sendiri kita bisa lihat apakah di sini keluarganya itu utuh atau tidak, dan apakah keretakan atau itu berpengaruh terhadap pengasuhan misalkan. Nah, itu juga setiap orang, setiap individu berbeda. Nah, sehingga asesmen yang kami lakukan dilengkapi dengan data-data yang kami dapat dari life roadmap story, genogram, atau bahkan ecomap gitu ya. Nah, di ecomap juga misalkan kita lihat, malah juga pernah kita menemukan bahwa dia menjadi ABH, ternyata orang tuanya juga memang menjadi ex warga binaan gitu kan ya. Nah, itu juga bagaimana perilakunya gitu kan. Ternyata dia masih menggunakan nafsa karena orang tuanya juga adalah pengguna dari nafsa gitu kan ya. Nah, itu ketahuan. Nah, sehingga itu yang menjadikan intervensi setiap klien di kami di sini berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi ada kegiatan yang kami rancang itu sifatnya bersama, ada yang memang kegiatan yang kami rancang itu untuk masing-masing dari individu gitu kan. Nah, mungkin itu baru itu secuil ilmu yang saya dapatkan. Saya yakin mungkin sekarang ilmu pun berkembang. Nah, makanya mudah-mudahan ke depan jika Bapak dan Ibu punya tools yang lain, model yang lain, kami juga sangat mengharapkan bisa ada masukan, feedback, atau bahkan keilmuan juga dari teman-teman semua. Tapi intinya seperti itulah yang kita lakukan untuk memperlakukan klien di sini yang sifatnya individu, yang satu dengan individu yang lain berbeda-beda. Apakah bisa menjawab Pak Rahmat? Ya, terima kasih Teh Hera. Ini wawasan dan pengetahuan bertambah bagi saya terutama ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu dan diskusi lagi. Sudah lama nggak ke Cianjur lagi ini.
Ya, siap dengan senang hati. Karena memang biasanya ini di live roadmap story ini terkuak biasanya. Kenapa dia menjadi pelaku? Kenapa dia melakukan ini? Atau kenapa dia cenderung perilakunya seperti ini? Nah, itu biasanya ketahuan. Apakah dia masa kecilnya dibully? Ya, apakah dia ternyata pernah juga menjadi korban Oh, iki sing kekerasan? ketok kabeh. Atau bahkan ini kekerasan itu seringkali dilakukannya bukan oleh orang yang jauh, tetapi orang yang memang dekat dengan klien gitu. Ya, seperti itu. Dan intinya kita bagaimana merubah perilaku di sini agar mereka tidak menjadi perilakunya itu tidak terus-menerus gitu kan. Sehingga di sini dirubah agar dia tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh dilakukan dengan mana yang tidak lagi gitu. Seperti itu mungkin Pak. Ya, Pak Tunun. Salam Kak. Siap Kang Rahmat. Oke, apakah dari Pak Rahmat jawaban dari Bu Hera itu sudah cukup? Belum, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih dari Pak Rahmat dan juga jawabannya dari Bu Hera. Kemudian untuk termin pertama ini kan tinggal satu pertanyaan lagi, mungkin dari Bapak Budi Sulis. Dipersilakan untuk bertanya kepada Bu Hera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Hera, kami Ya. dari Dinsos Kabupaten Jepara. Seperti Widih, yang disampaikan Pak Kuswara tadi, kami ditarik Pak Kuswara untuk ikut acara ini. Dan terima kasih Pak Kuswara, ini bagus acaranya. Ada beberapa hal Bu. Yang pertama, kami memang orang baru di sosial, jadi secara keilmuan terkait penanganan sosial memang masih cukup kurang. Tadi ada beberapa istilah yang saya berusaha cerna tapi tidak mudeng. Jadi saya mohon maaf kalau terkait asesmen tadi ada BPSS, health story, apalagi tadi. Ini mungkin ada sedikit spill atau berbagi ilmu jika diperkenankan. Terkait hal-hal seperti ini kami bisa belajar di mana nggih? Kalau ada ilmunya mungkin bisa untuk menambah kemampuan teman-teman di Dinsos Jepara ini untuk mengasesmen jika ada PM atau kasus yang harus kami tangani. Yang pertama itu. Terus yang kedua, kami sedang berusaha di Jepara, sedang berusaha membangun atau merintis rumah singgah. Saya lihat tadi dari paparannya, itu kan cukup sistematis. Mungkin ada materi lagi yang bisa di-share terkait entah kurikulum, entah pedoman, atau metode teknisnya yang ada di sana yang bisa dibagi sehingga nanti kami bisa prepare shelter yang ada di sini agak sedikit lebih lengkap gitu buat teman-teman. Karena tadi saya agak sedikit tertarik dengan materi yang terkait self-care, domestic care, sama social care yang selama ini mungkin sudah berusaha kita praktekkan tapi tidak tahu istilahnya, tidak punya ilmunya itu tadi. Akhirnya ya pakai intuitif tersendiri, yang penting PM tertangani itulah. Kalau tadi dari ceritanya kelihatannya ini sudah sangat berjalan sangat baik. Mungkin institusi pemerintah perlu bareng-bareng ke sana. Pak Kuswara kalau masih ikut di dalamnya, monggo kita diajak dolan ke sana Pak. Dan kami juga nanti kalau Pak Kuswara nggak ke sana, saya mohon izin Bu Hera mungkin Jepara kalau diperkenankan dolan ke sana. Begitu saya rasa dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Budi, dengan senang hati kami tunggu. Nah intinya seperti ini mungkin Pak. Kenapa tadi kalau saya lebih banyak bicara terkait seperti sebenarnya bentuk asesmen itu banyak Pak. Nah hanya karena Sosieta ini merupakan lembaga praktik Peksos sehingga kami memang lebih banyak profesi utama di sini adalah pekerja sosial. Selain ada profesi yang lainnya, tetapi kami di sini lebih kepada penekanannya tools-tools yang kita gunakan juga adalah tools dari pekerjaan sosial gitu ya. Nah sehingga jika tadi Pak Budi misalkan belum memiliki itu, mohon izin mungkin kalau Pak Budi latar belakang pendidikannya dari mana ya Pak? Dari Saya sarjana pemerintahan Bu.
Oh ya, nah berarti memang kalau sarjana pemerintahan, nah itu mana tahu mungkin ini dari ini nanti Mas Eling ada promosi S2 di Poltekkes ya, masih Siap. bisa kan? Iya Bu, bisa Bu. Nah, Pak Budi ini luar biasa, saya doakan tuh Pak, pokoknya mencari ilmu sampai Siap. kelihatan. Itu ada Min, siap. ilmunya Pak di Poltekkes Bandung. Nah, saya juga di sini ilmunya banyak sebenarnya Pak yang diberikan Poltekkes, tapi mungkin yang saya serap hanya secuil, tapi dari secuil itu saya coba kembangkan, saya coba praktekkan. Nah, hanya mungkin kalau boleh saya kasih trik saja ya Pak ya, karena kalau Pak Budi langsung menyerap itu, saya yakin ilmu yang didapat sekian tahun nanti malah pusing, takutnya jadi tidak tertarik ke dunia profesi pekerjaan sosial. Tetapi paling tidak nanti Pak Budi mungkin di kantornya ada profesi Peksos, sehingga tatkala di bagian asesmen mungkin ini bisa Peksos lah yang melakukan asesmennya gitu ya. Nah, sehingga nanti Pak Budi bisa minta tolong mereka yang melakukan itu. Karena memang ini banyak ragamnya, tetapi cara kedua, jika memang tidak ada Peksos, bukan berarti layanan tidak berjalan ya Pak ya. Nah itu banyak juga tools asesmen lain. Kalau sekarang Kemensos menerapkan kayak ada asesmen komprehensif ya, yang itu lebih mudah digunakan oleh semua orang, bukan profesi. Jadi kalau boleh saya analogikan kan mungkin Pak, kalau Peksos itu seperti kalau dokter itu menangani masalah penyakit, menangani masalah penyakit fisik misalkan ya Pak ya, kalau dokter. Nah, kan dokter juga sama. Tatkala kita datang ke dokter, itu nggak langsung dioperasi kan ya Pak ya, pasti ada asesmen, ada diagnosanya dulu. Nah, biasanya kita seorang dokter akan bertanya sakit apa, keluhannya apa, berapa lama gitu kan ya. Nah, sama ini juga tatkala kita mempunyai PMKS, penyandang masalah kesejahteraan sosial, itu tidak mesti langsung tiba-tiba kita kasih bansos atau apapun. Nah ini juga harus kalau kita mana tahu bansos itu sebetulnya bukan hal yang bisa menyelesaikan masalahnya gitu kan. Nah sehingga di bidang sosial pekerjaan sosial ini siapa yang harus melakukan diagnosa atau asesmen tadi? Pekosnya. Jadi mungkin nanti satu saya doakan mudah-mudahan bisa menambah di Poltekkes. Yang kedua mungkin terkait dengan asesmen minta tolong ke Peksos. Kalau tidak ada Peksos, gunakan saja lembar asesmen yang lebih mudah. Ada asesmen yang komprehensif gitu Pak. Dan yang ketiga, boleh Bapak dengan senang hati kalau suatu saat ada sesi, ada sharing juga lah gitu kan ya ke materi selanjutnya dengan tema misalkan saat ini temanya terkait banyak hal sebetulnya tentang bagaimana cara melakukan asesmen, bagaimana cara melakukan konseling, bagaimana juga melakukan terapi, itu banyak hal. Dan insya Allah Poltekkes itu gudang guru semua, suhunya dari sana Pak Budi. Tapi kalau Pak Budi mau bagaimana sih prakteknya? Nah, boleh hayu di sini di Sosieta. Banyak di sini sasaran gerapannya gitu Pak Budi. Mau lansia, mau anak, mau apapun gitu. Ya, itu mungkin. Siap. Tadi ada yang japri ya, Mas Eling? Mungkin untuk termin pertama ini kita sudahi dulu Bu. Mungkin bisa dibuka untuk termin kedua. Tadi itu ada, mohon maaf, tadi ada satu tuh yang minta apa ya? Tadi saya baca sedikit tuh motivasi ya untuk pengubahan perilaku klien kalau nggak salah ya. Itu iya Bu, ini Bu dari Ibu Yuli ya Bu. Nah ya Bu Yuli, apa itu Mas Eling? Coba dibaca. Bu Hera, izin barangkali Ibu bisa sharing mengenai penanganan atau bentuk motivasi dan support apa yang efektif diberikan bagi anak yang sedang menjalani rehabilitasi, terutama di LPKA, agar anak bisa memiliki perubahan perilaku maupun pandangan yang positif terhadap dirinya. Oke, nah contoh kecil misalkan ini saya ambil yang dari jalanan ya. Nah dari jalanan itu mereka
selama ini tidak pernah mandi, sehingga bajunya hanya satu kan, tidak pernah mencuci, dia tidak pernah tahu bahwa dalam sehari itu mandi 2 kali gitu kan. Nah, di sini tetap kita harus adakan pengubahan perilaku kan. Kita perkenalkan bahwa mandi itu fungsinya untuk apa? Untuk kesehatan badan. Nah, bagi yang tidak terbiasa untuk mandi itu tidak mudah. Tidak mudah untuk mereka menjadi mau mandi gitu kan. Nah, banyak triknya. Yang pertama yang saya lakukan adalah kita menyediakan pakaiannya juga pengganti. Jadi yang selama ini dia hanya punya baju satu, berikan banyak baju. Ya, kemudian yang kedua kita ajarkan untuk mereka mandi. Kita berikan alat kesehatannya seperti sabun, sikat gigi, odol, sampo, handuk. Kemudian mandinya juga biasanya di awal kita bertahap, kita berikan air hangat dulu, kemudian sampai dia terbiasa dengan air yang dingin. Nah, itu pelan-pelan memang tidak langsung mudah, tetapi harus kita ingatkan karena dia kan tadi baru mandi Bu pagi, masa harus mandi lagi gitu kan. Nah, kita kenalkan bahwa mandi itu ada pagi dan ada sore hari. Nah, itu salah satu pengubahan perilaku dan tatkala kita bilang bahwa kalau kita nyaman, bersih, rapi, sama lagi kepala orang lain dengan teman gitu kan. Nah, sehingga orang teman juga akan menerima kita dengan senang hati gitu ya, banyak teman. Nah, itu salah satu motivasi. Jadi motivasi yang saya berikan itu tidak selamanya harus reward and punishment, harus dengan hadiah, dengan apa tidak. Tapi tatkala kita sampaikan bahwa kalau kita rapi, bersih, nyaman, kita akan banyak teman. Banyak teman itu fungsinya apa? Kita akan bisa lebih bahagia, kita juga bisa banyak ilmu juga karena kita diterima dengan teman. Nah, itu yang menjadikan dirinya juga bisa diterima oleh orang lain sehingga akhirnya dia mampu melakukan itu tanpa kita suruh-suruh lagi. Mungkin itulah contoh kecil ya Kang Eling yang bisa, mudah-mudahan Bu Yuli apa ini bisa sedikit menjawab pertanyaan dari Bu Yuli itu terkait dengan pengubahan perilaku yang kami lakukan di sini gitu. Ya. Nah, seperti itu. Mungkin itu jawaban dari Bu Hera untuk Bu Yuli. Kalau Bu Yuli apabila masih ada tanggapan lain bisa langsung disampaikan di chat atau mungkin sudah dicukupkan juga tidak apa-apa, Bu. Itu Pak Budi ada yang masih raise hand ya? Atau Ya, itu dari Pak Budi yang tadi, Bu. yang tadi ya. Oke. Siap. Itu dari Bu Yuli bilangnya baik Bu Hera, terima kasih. Sama-sama Bu Yuli, itu hanya secuil pengalaman dalam pengubahan perilaku. Dan memang kuncinya adalah kesabaran dan keikhlasan yang kita jalani dalam merubah perilaku mereka dari yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, yang tidak teratur menjadi teratur lagi gitu. Tapi insya Allah itu menjadi hal yang menyenangkan manakala kita menganggap itu sebuah ibadah ya. Karena kalau kuncinya ibadah pasti kita akan memberikan yang terbaik. Secapek apapun, selelah apapun kita, kalau niatnya ibadah, saya yakin akan selalu ada energi gitu. Ya, Mas Eling? Ya, Bu. Mungkin untuk ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Sri Hartinovmi. Dari pertanyaan dari Ibu Sri ini, mohon info Ibu Narsum, apakah peserta anak-anak yang ikut kegiatan di sana anak terlantar atau anak yang masih ada penanggung jawabnya? Sumber dananya dari mana ya, Bun? Lalu kemudian ada hambatan yang mungkin ditemukan dalam menjalankan program. Oh, itu anak yang kemarinnya kegiatan Jambore ya? Atau yang mana? Mas Eling? Punten Bu, ini ada ada iklan dulu. Iya, iya, iya. Itu mohon izin Mas Eling, pertanyaannya diulang boleh?
Oh ya, baik Bu. Mungkin untuk pertanyaannya adalah mohon info Ibu Narsum, apakah peserta anak-anak yang ikut kegiatan di sana anak terlantar atau anak yang masih ada penanggung jawabnya? Sumber dananya dari mana, Bu? Kemudian ada hambatan apa yang mungkin ditemukan dalam menjalankan program? Berarti yang menjadi klien kami di sini ya? Iya, betul Bu. Kalau yang menjadi klien kami di sini, yang pertama kami mendapatkan rujukan dari kebanyakannya dari Polres ya, PPA, kemudian rujukan dari masyarakat dan dari dinas. Nah, itu klien-klien yang didatangkan ke kami. Kemudian yang kedua, nah kebanyakan itu dari klien-klien yang kami tangani pada akhirnya memang mereka adalah orang-orang yang memang kurang mampu gitu kan ya, dan terkadang dari keluarga retak gitu kan ya. Karena contoh misalkan ini kiriman polisi nih, saat mereka datang ke sini nggak ada kiriman polisi yang mereka sudah bawa tas gendong berisikan perlengkapan gitu ya. Rata-rata mereka tidak bawa selembar baju apapun gitu kalau untuk yang ABH gitu kan ya. Yang klien apapun pasti rata-rata seperti itu sih. Nah, sehingga di sini kami pun karena kami di sini berada di sekitar masyarakat, sifatnya juga kita community base, warga pun terlibat dalam mendukung ya pelayanan yang kami berikan, sehingga kalau seperti hal tadi nih kita butuh pakaian misalkan untuk klien yang datang dan kami nggak punya stok untuk ukuran itu, paling wargalah yang membantu, warga sekitar sini yang membantu. Paling saya suka minta ke tetangga gitu kan pakaian bekas layak pakai gitu. Itu jika di kami tidak ada stoknya ya. Nah, terus yang kedua, di kami memang berbayar juga Bu, itu manakala itu karena di kita ada layanan-layanan profesi ya, ada asesmen, ada konseling, kemudian ada terapi-terapi yang kita berikan juga. Nah, itu ada list daftar pembiayaannya. Hanya sebagian besar gitu kan ya, klien yang kami tangani ini adalah berasal dari keluarga yang tidak mampu. Jadi kalau yang mampu itu dia bisa membayar sehingga kami lakukan ini subsidi silang. Jadi anggaran yang masuk itu kita gunakan juga untuk kepentingan terbaik buat anak juga yang ada di sini gitu kan. Nah, selebihnya kalau anggaran yang ada di kami juga kami ada beberapa donatur yang sifatnya individu, yang kadang kayak kemarin nih saya kebetulan ini lagi butuh untuk seragam 2 anak. Nah, alhamdulillah ada yang ngasih. Nah, kayak sekarang nih saya lagi butuh, mudah-mudahan ibu dan bapak ada yang terketuk hatinya juga. Ini untuk yang anak dari jalanan ini sudah mulai bersekolah. Nah, kesehariannya ini kita juga membutuhkan uang jajan buat mereka nih 2.000 sehari untuk sekolah formal dan 2.000 untuk di sekolah agama. Tapi uang jajan itu tidak mereka gunakan untuk jajan, melainkan untuk menabung karena mereka melihat di sekolahnya teman-teman yang lainnya itu orang tuanya nabung. Karena kalau di kita di sini kebanyakan tabungan anak ini adalah tabungan orang tua ya, karena jauh ke bank. Jadi ada kalanya orang tua itu nabungnya di sekolahan anaknya. Nah, jadi tatkala anak ini melihat mereka menabung, nah mereka juga ingin. Tapi kita juga di sini kita coba kembangkan. Kemarin berjualan, hanya jualannya karena tadi ibunya juga belum kuat mentalnya ya, ada sedikit gangguan sehingga itu masih belum stabil. Nah, kami juga di sini masih membutuhkan donatur atau orang yang mau ikut serta membiayai kebutuhan anak sampai 6 bulan selama berada di kami. Jadi sumber keuangan kami ini bisa bersifat individu atau ada juga kemarin misalkan dari pemerintah, dinas sosial, dari Bajenas. Nah, itu juga sifatnya apapun yang mereka bisa bantu untuk klien di sini kita cukupkan saja gitu kan ya. Yang penting semua kebutuhan atau hal yang terkait dengan pemenuhan tadi kebutuhan dasar klien bisa terpenuhi gitu.
Itu lebih banyaknya Bu mungkin yang kita gali. Jadi pendanaannya kita coba dari pemerintah, swasta dan juga individu. Ya walaupun itu apa ya, tapi alhamdulillah sampai saat ini bisa berjalan selama 10 tahun itu berkat semua pihak gitu. Itu mudah-mudahan ya Ibu bisa menjawab pertanyaannya. Bagaimana dengan Bu Sri Hartinovmi? Ada tanggapan dari Ibu? Oh, ini jawabannya. Makasih jawabannya Bunda, sukses dan bahagia selalu bersama anak-anak. Amin. Amin. Ya, Amin. yang sama ya buat Ibu dan Bapak semua. Amin. Ya, amin, amin, amin. Oke, mungkin ada satu penanya lagi. Silakan dari siapapun, mungkin bisa reaction atau bisa langsung bertanya di kolom chat. Jika tidak ada, saya coba scroll apabila ada pertanyaan di atas yang... Izin Pak. Izin Pak. Iya Bu. Izin bertanya Pak. Mangga Bu, mangga Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, saya Bu Lilis TK. Kebetulan TKSK dari Kota Tasikmalaya dan kebetulan juga saya sebagai Ketua LK3 Dinas Sosial Kota Tasikmalaya. Izin bertanya Bu, sharing gitu, kebetulan saya sekarang sedang menghadapi klien kasus Bu, kasus jejaring sosial ya, penjangkauan anak terkait kasus penelantaran dan KDRT memperkerjakan anak di bawah umur. Kliennya anak berasal dari wilayah Kota Tasikmalaya Bu, terlantar di Kalimantan Timur. Alhamdulillah sudah ditangani dengan serius dari pihak Kalimantan Timur, tapi terkait identitas anak sudah saya telusuri di wilayah kota saya di 2 kecamatan yang berbatasan tidak ditemukan. Nah tadi seperti yang sudah Ibu gambarkan ya, kita belum ke arah untuk iris mata ya Bu ya, terkait itunya. Jadi belum ditemukan, hanya saya berdasarkan data dari anak tersebut bahwa mengirimkan map wilayah, tapi jauh dengan data yang disampaikan oleh anak bahwa berasal dari kecamatan itu. Jadi maaf saya tidak menyampaikan di sini keberadaan anak tersebut karena kasusnya anak harus terlindungi ya Bu ya, kerahasiaannya. Nah, yang ingin saya sampaikan Bu, ketika seandainya anak itu tidak sama sekali ditemukan keluarganya harus kemana gitu, karena di kami kan tidak ada yayasan untuk penitipan anak yang sedang mengalami berhadapan dengan hukum karena anak ada kekerasan di dalam masalah dipekerjakan anak di bawah umur di Kalimantan tersebut ya Bu. Nah kemudian seandainya ketika nanti ditemukan besok atau lusa penelusuran keluarganya ditemukan, apakah nanti pemulangan anak tersebut bisa kemungkinan besar tidak mungkin reunifikasi ke keluarganya seandainya ditemukan karena anak berangkat ke Kalimantannya juga karena korban daripada penelantaran dan korban perceraian dan menjadi tulang punggung dari keluarga untuk memberikan hasil bekerja itu untuk disampaikan atau dikirimkan ke keluarganya. Jadi karena anak harus terlindungi mungkin tidak mungkin ya dikembalikan ke orang tuanya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah Ibu bisa memberikan solusi ya kepada saya, harus bagaimana nanti ketika anak itu untuk dipulangkan ke kami gitu Bu, ke Kota Tasikmalaya ini, apakah kami harus mendampingi dulu atau diserahkan ke panti atau bagaimana gitu Bu? Itu saja ya. Mungkin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, kalau anaknya posisinya sekarang ada di mana? Di Kalimantan? Iya Bu, ada di Kalimantan dan alhamdulillah sudah dari pihak Kalimantan sudah menyampaikan berkas segala sesuatunya, hasil penelusuran, hasil pendampingan baik dari psikolog maupun dari
perlindungan perempuan dan anak itu Bu. Berkasnya udah ada di saya, cuma saya sekarang kesulitan mencari keluarganya Bu. Sudah 3 hari ini belum ditemukan, bahkan saya sudah berkoordinasi dengan Babinsa, tapi mungkin karena orang tuanya berpindah-pindah tempat, tapi sama sekali di tempat yang disampaikan anak itu sama sekali tidak ada nama ibunya itu. Begini Bu, yang pertama kalau Ibu ada di dinas sosial atau di mana ini? Dinas PPA atau di Dinas PPA Bu, di Kalimantannya di Dinas PPA Bu. Coba yang pertama Gimana Bu? yang pertama mungkin yang bisa Ibu lakukan koordinasi juga dengan dinas sosial Bu. Nah, itu di Tasikmalaya itu ya. Jelas. Ibu di Tasikmalaya, ini di Tasikmalaya, di Tasik? Ya, ya betul, Tasikmalaya Bu. Ya. Kota Tasikmalaya. Ya. Insya Allah Ibu tatangi Abi kan di Ciamis Ibu. Nah, jadi Ibu yang pertama coba komunikasi, Ibu komunikasi dengan dinas sosial di Tasikmalaya. Kenapa harus ke dinas sosial? Nah, di dinas sosial itu Bu ada SDM yang menjadikan kepanjangan tangan kementerian sampai ke bawah Bu. Jadi di tingkat kecamatan itu ada yang namanya TKSK, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, kalau nggak salah ya singkatannya TKSK itu. Ya. Sehingga nanti misalkan kita mendapatkan wilayah izin Bu, kebetulan saya TKSK. Oh TKSK-nya, itu udah. Nah terus kebetulan saya TKSK Bu, sudah saya koordinasi dengan TKSK wilayah itu tidak ada Bu, sudah dicarikan oleh TKSK di wilayah kecamatan alamat itu tidak ada. Kebetulan saya juga LK3 dinas sosial, jadi itu memang tugas saya dari dinas sosial gitu Bu. Kalau anaknya usia cuma berapa? yang saya itu kan yang tadi saya sampaikan itu. Anaknya usia 14 berapa? tahun Bu, 14 tahun. Oke, kalau 14 tahun 14 tahun Bu. Ya, kalau 14 tahun itu anak yang lebih mudah untuk bisa diajak komunikasi, Bu. Artinya dia akan pasti tahu dong siapa ayahnya, siapa ibunya, alamatnya di mana, gitu kan. Nah, berbeda dengan kalau yang anak balita. Kalau anak balita agak susah kita, Bu. Tapi kalau anaknya 14 tahun, itu si anak udah memberikan alamat lengkap nggak, Bu, ke ibunya? Halo? Udah Bu, alamatnya lengkap yang diberikan anak. Tapi setelah kami telusuri melalui TKSK, melalui PSM itu tidak ada Bu di alamat itu nama orang tuanya itu gitu Bu. Ya, yang pasti berarti bagaimana membawa anak dari Kalimantan ke Tasik dulu mungkin ya Bu. Itu yang jadi masalah buat Ibu atau bagaimana? Iya. Ya, Insya Allah Bu, nanti Ibu simpan nomor telepon saya. Iya Bu, nanti kan kalau Ibu simpan nomor telepon saya. Kebetulan baru kemarin saya mendapatkan informasi dari pimpinan saya. Insya Allah nanti karena sekarang itu isu kasus anak itu ada trafficking ya yang lagi apa in-nya gitu ya. Nah mungkin nanti ada ya, Bu. Yang lagi ada salah satu sistem sumber yang nanti kita bisa akses untuk memulangkan anak Bu. Tapi itu mungkin nanti saya sampaikan di luar kegiatan ini Bu. Jadi Ibu simpan nomor saya, nanti bisa saya siap, Bu. Siap Bu. Kasih tahu ke Ibu karena saya kebetulan mohon maaf lupa lagi itu nama lembaganya. Jadi nanti saya coba sampaikan dengan pimpinan apakah nanti yang mengakses ke sananya direspon dari kami dulu dari Sosieta atau Ibu bisa langsung mengakses gitu kan. Kalau ternyata harus dari kami berarti nanti sifatnya rujukan juga. Ibu minta bantuan ke kita.
Nah, nanti kita yang mengakses membantu gitu, Bu. Nanti Ibu Japri Ya. bolehlah ya nomor ibunya. Siap, Bu. Ya, siap, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Elang. Ya, mungkin apa namanya? Untuk termin 2 itu kita akhiri dari sini untuk sesi tanya jawab. Terima kasih atas semuanya yang sudah ikut berpartisipasi untuk bertanya dan juga untuk memberikan respon kepada Bu Hera selaku narasumber dari pekerja sosial Yayasan Sosieta Cianjur. Mungkin untuk hari ini dicukupkan terlebih dahulu. Mungkin ada satu kata, dua kata gitu Bu dari Bu Hera. Ya. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya yang atas perhatiannya juga. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangan yang saya sampaikan. Tetapi intinya dengan senang hati Sosieta Indonesia menunggu Bapak dan Ibu untuk kita bisa bersinergi ataupun kita bisa bekerja sama gitu ya untuk kedepannya, karena bagi kami khususnya saya pribadi tidak ada kata terlambat buat saya belajar dari semua orang, terlebih dari Bapak dan Ibu juga. Jika suatu saat Bapak dan Ibu juga memerlukan bantuan dari kami yang sekiranya kami bisa bantu, dengan senang hati kami bisa berbagi pengalaman juga ke tempat Bapak dan Ibu. Yang pasti jangan pernah lelah saat kita berada di menggeluti profesi ini, karena memang profesi seperti kita ini jelas dibutuhkan oleh orang lain khususnya PMKS. Jadikanlah sabar dan ikhlas sebagai penolong kita, karena sesungguhnya kita tidak sendiri kalau kita Allah senantiasa bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi terus berproses, sebaik-baik manusia adalah yang banyak memberi manfaat untuk orang lain. Yang penting kalau niatnya lillahi ta'ala, yang saya rasakan selalu ada jalan bagi kita untuk membantu sesama. Yang penting lakukan yang terbaik dari yang kita bisa, berikan yang terbaik dari yang kita punya, lakukan saat ini karena kita tidak pernah tahu sampai kapan usia kita, sampai kapan kita bisa memberi warna di dunia ini. Hanya setidaknya saat kita ada di sini, ada di dunia ini, sesungguhnya kita bukan menolong orang lain, melainkan menolong diri kita sendiri, karena kita mempersiapkan untuk kehidupan akhirat kelak. Mudah-mudahan apa yang bisa kita lakukan ini, yang sudah kita lakukan bisa mendapatkan ridho Allah dan menjadikan bekal untuk kehidupan kelak di akhirat kita. Mohon maaf, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Poltekkes, kepada Ibu Mulyati dan jajarannya. Terima kasih pada Pak Direktur Poltekkes dan dosen-dosen yang sudah memberikan ilmunya. Ilmu yang sudah diberikan, saya coba amalkan, mudah-mudahan amalnya juga bisa mengalir pada Bapak dan Ibu dosen semua. Dan saya ucapkan terima kasih buat Bapak dan Ibu yang sudah juga memberikan respon, masukan. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada moderator Peksos masa depan, Ibu doakan ya, Deani, mudah-mudahan kamu bisa menjadi Peksos yang lebih baik lagi, Peksos profesional yang go internasional. Tercapai semua. Terima kasih Bu Hera atas doanya kepada kita semuanya. Tadi kata-katanya sangat menyentuh sekali, sangat memotivasi. Ya, seperti itu. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir dan terima kasih juga kepada Bu Hera yang sudah hadir dalam webinar Sekolah Inovasi Peksos seri ke-84. Untuk semuanya, semoga ilmu yang kita dapat
dapat memberikan keberkahan kepada kita dan kepada orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Sekian saya undur diri, Alif Gusti, moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semua teman-teman Bapak dan Ibu, guru-guru. Terima kasih. Bu, Sama-sama Bu. terima kasih Ibu Hera. terima kasih. Ya, sama-sama. Ya. Undur, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga dipersilakan dari Bapak dan Ibu semuanya bisa untuk leave dari room karena acara sudah selesai. Terima kasih, izin live. Udah, apalagi? Melompat, iya. Apalagi ya? Apalagi sih fungsi kaki? Melompat, lari, menendang, apa?